Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Marianti. Saya mengajar di SLB Negeri 10 Jakarta. Saya mengajar untuk peserta didik SMP LB Tunarungu kelas 7. Perkenankanlah saya menyajikan sebuah pengalaman saya selama mengajar di masa pandemi corona, yakni kegiatan Aberlas, aktivitas bermakna di dalam kelas. Sejatinya, kelas adalah tempat bertemunya antara guru dan peserta didik di sekolah. Sebelum masa pandemi corona, pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan dilaksanakan di sekolah. Dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran yang telah disusun dan menggunakan kurikulum yang telah disediakan. Setelah masa pandemi corona, pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh, dengan mengandalkan teknologi tanpa dapat bertatap muka secara langsung. Rumah berubah menjadi kelas dan pertemuan dilakukan secara tatap layar. Usaha yang saya lakukan untuk memberi pengalaman belajar bagi peserta didik di rumah antaranya adalah kegiatan belajar dengan Zoom meeting. Anak-anak, tahu ya? Kerjasama dengan orang tua. Menerangkan materi dengan berbagai Bendera strategi dan media. Indonesia merah putih. Penugasan praktek belajar. Baik. Pembelajaran keterampilan. Dan pembuatan video belajar. Semoga sehat ya. Hari ini Ibu. Setelah kondisi membaik, angka kasus positif corona melandai, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengizinkan beberapa sekolah untuk mengadakan pertemuan tatap muka terbatas. Sekolah-sekolah tersebut harus mengikuti lulus pelatihan PTKMB dan ISB. Dalam pelatihan tersebut, guru, orang tua, dan peserta didik sama-sama belajar tentang merdeka belajar, blended learning, cinta keluarga, dan masih banyak ilmu tentang persiapan tatap muka terbatas. Sekolah harus mendapatkan batasan nilai tertentu agar dapat dikatakan lulus dan dapat mendapatkan SK untuk PTMT terbatas. Setelah mendapatkan SK untuk PTMT, maka sekolah mulai mempersiapkan untuk menerima peserta didik di sekolah dengan membagi jadwal, sarana dan prasarana, kesiapan kelas. Setiap kelas hanya bisa melakukan PTMT selama 1 kali seminggu dengan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pengukuran suhu, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak lupa memakai masker. Setelah sekian lama belajar dari rumah, semua orang memerlukan adaptasi untuk kembali belajar di sekolah. Guru, peserta didik, dan warga sekolah membutuhkan penyesuaian kembali, mulai dari waktu saat jam masuk, kebiasaan-kebiasaan yang melekat saat belajar dari rumah, ataupun kurikulum yang digunakan. Peserta didik dikhawatirkan mengalami learning loss akibat PJJ karena kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik selama PJJ. Saat PTMT, kita harus mengefisienkan waktu. Karena waktu yang terbatas, materi yang dipilih pun harusnya esensial dan bersifat penting dan dapat memberikan makna untuk anak-anak. Pengalaman belajar yang bermakna dapat diberikan kepada anak-anak seperti menghias kelas bersama, persentase tugas bersama, upacara bersama, pembahasan melalui video, mengisi mading bersama, menuliskan Tinggi badannya berapa? Oh, hafal 100. Aktivitas bermakna di dalam kelas sangatlah penting karena dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan terus semangat ke sekolah, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat menginspirasi semua guru di luar sana. Dari hal kecil yang dapat dilakukan, dapat memberikan makna besar bagi kehidupan peserta didik. Terima kasih.